Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun la yashkurun la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang ahli syukur. Dan kalau saya membaca kisahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama khalaf dan orang-orang pilihan itu rasa-rasanya Masya Allah luar biasa ya. Dan memang harus dihadirkan di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman orang yang banyak lalai, banyak tertipu dengan casing. Jadi sekarang ini banyak casingnya ya. Kalau kita lihat misalnya ada orang kelihatannya bertakwa, jauh dari takwa. Kelihatannya orang itu parlente, kemudian selalu memberikan nasihat, padahal itu jauh. Dia bahkan dikatakan orang yang bodoh sekali. Nah, bagaimana cara mengukur sebuah ukuran? Jadi kalau kita menggunakan perasaan itu pasti akan keliru. Wah, menurut saya itu 1 meter, padahal itu kurang, atau padahal itu lebih. Tidak bisa menggunakan perasaan. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan perasaan orang yang paling baik itu misalnya orang si A itu karena menguasai bahasa, pintar, gelarnya insinyur dan seterusnya, tidak bisa. Atau si B ya, yang dia itu membangun jembatan, membangun sarana prasarana, membangun jalan tol. Tidak bisa, karena itu perasaan. Ketika diungkap itu harta korupsi dan seterusnya. Maka pada saat ini kita harus menghadirkan orang-orang yang dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sejarah, di dalam catatan-catatan yang tinta emas. Masya Allah. Maka video kali ini kita kasih judul namanya menjadi hamba yang sedikit, atau dalam artinya menjadi hamba pilihan ya. Jadi kalau kita lihat sahabat itu jutaan ya, ketika Rasul meninggal dunia itu jutaan. Tapi kenapa yang orang kenal kok 10 orang yang sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat 4 ya, khalifah 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu. Kenapa hanya sahabat-sahabatnya? Itu bintangnya bintang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan orang dari generasi ke generasi ya, yang tentu ini sedikit karena waktunya nggak cukup. Yang pertama adalah kisahnya Umar ibn Khattab. Jadi Umar ibn Khattab ini punya karomah yang luar biasa ya. Yang pertama, karomahnya Umar ibn Khattab itu ucapannya itu akan terbukti pada saatnya. Satu, jadi ketika beliau menyampaikan sesuatu menjadi terbukti. Jadi mirip-mirip kalau di zaman Nabi itu sabda Nabi ya. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab itu bisa berbicara dalam jarak yang ribuan kilometer. Singkat kata begini, ketika Umar ibn Khattab di Madinah, beliau mengirim pasukan mujahidin ke Irak di Qadisiyah. Jadi Qadisiyah itu kira-kira Qatar ya, kalau sekarang Qatar ya, itu ujungnya kerajaan Persia yang pada saat itu menjadi super power ya. Kalau sekarang itu Persia itu diibaratkan dengan Cina atau Uni Soviet pada saat itu. Pada tahun 90 itu Uni Soviet, pada saat sekarang itu Cina ya, atau Rusia lah ya. Nah, sedangkan Romawi itu adalah Amerika ya. Itu Romawi itu di zaman Nabi itu, kalau di zaman sekarang itu Amerika yang menggunakan agama Kristen sebagai kedok ya. Kalau Persia kan nggak punya agama ya, kayak Cina atau Rusia. Nah, singkat kata ketika itu jaraknya ribuan kilometer, maka Umar ibn Khattab berkhutbah di mimbar, kemudian mengatakan, "Hei fulan," sang panglima mujahidin, "maka engkau gerak ke sana, engkau bersembunyi di bawah gunung." Jadi orang yang di Madinah itu melihat Umar ibn Khattab itu seperti orang gila ya. Jadi orang gila, loh Umar kok ngomong sendiri ya? Itu namanya karomah yang Masya Allah ya. Ternyata setelah selesai perang, dan itu dimenangkan umat Islam, perang Qadisiyah namanya, perang yang menggunakan pasukan gajah ya, yang orang Persia menggunakan pasukan gajah, tapi dikalahkan oleh kaum muslimin ya, karena tawakal pada Allah itu luar biasa. Maka utusan kaum muslimin ini pulang dan menyampaikan bahwa Umar bin Khattab itu bicara dan itu didengar. Masya Allah, banyak ya, dari karomahnya Umar bin Khattab itu banyak ya. Nah, sekarang apa rahasianya kok sampai seperti itu? Padahal Umar bin Khattab itu terkenal dengan musuh Islam terbesar. Bukan saja musuh Islam terbesar, yang galak, yang pokoknya benci Islam, benci Rasulullah, benci siapapun ini. Tapi
satu hal yang dilupakan orang, Umar ibn Khattab itu orangnya cerdas, suka mikir, suka merenung. Di balik kegarangannya, di balik ganasnya itu dia suka berpikir, suka merenung, suka ini baik. Akhirnya singkat kata dengan surat Toha dia masuk Islam lewat adiknya namanya Fatimah. Jadi Fatimah ini masuk Islam menjadi hebat. Jadi tidak dilecehkan meskipun perempuan, tapi malah hebat masuk Islam. Jadi masuklah Islam kalian, wahai saudaraku yang belum masuk Islam, apakah Anda Kristen, Yahudi, Katolik, atau misalnya Hindu, Buddha, masuklah Islam, karena Islam itu Masya Allah lah. Tanyakanlah saudara Anda yang sudah masuk Islam. Dahsyat pokoknya. Umar ibn Khattab punya karomah yang luar biasa. Masuk Islam, insya Allah Anda punya karomah kayak Umar ibn Khattab. Sayang waktu nggak cukup, saya selesaikan di sini ya. Banyak sekali Umar ibn Khattab punya karomah yang Masya Allah dan Masya Allah. Yang kedua adalah Fudail bin Iyad. Ini mirip ya. Fudail bin Iyad itu adalah tabi'in. Jadi Masya Allah, Fudail bin Iyad ini perampok. Ya Allah, saya senang sekali baca kisah-kisah ini ya. Saya punya buku banyak tentang taubatnya orang-orang yang jahat itu. Ya Allah, saya merinding, saya menangis, saya bersyukur. Ya Allah, Fudail bin Iyad, Fudail ibnul Iyad itu perampok. Jadi tobatnya singkat kata ketika Fudail bin Iyad ini duduk ya, kalau di kedai sekarang itu warkop gitu, atau restoran lah misalnya. Itu kafilah dagang yang jumlahnya besar itu namanya juga istirahat. Kemudian salah satu dari kafilah itu bilang ke yang lain, jangan diteruskan, di depan itu ada perampok namanya Fudail bin Iyad. Wah. Nah yang mendengar itu Fudail bin Iyad itu, aduh, saya ditakuti banyak orang ternyata. Perampok. Mudah-mudahan Hercules yang preman Jakarta ini Fudail bin Iyad. Kalau saya ingat Anton Medan, wah, aduh, Anton Medan ini saya dengar cerita dari dulu. Anton Medan, Fudail bin Iyad ya, perampok. Hercules, sekarang Hercules masuk Islam. Wahai perampok, masuklah Islam. Fudail bin Iyad. Saya kisahkan Fudail bin Iyad ini. Singkat kata ketika Fudail bin Iyad ini bilang, wahai perampok, wahai kafilah dagang, terus jalan. Saya Fudail bin Iyad. Saya ini Fudail bin Iyad. Terus saja. Anda aman, Anda tidak akan diganggu. Nah pada saat kafilah dagang yang jumlahnya banyak itu kemudian melanjutkan, itu sebenarnya masih ada setan-setan di sini itu yang menggoda Fudail bin Iyad untuk ngerampok itu ada. Tapi kemudian setelah salah satu dari anggota kafilah dagang tadi membacakan salah satu ayat, kalau nggak salah di surat Hadid kalau nggak salah, yang artinya begini ya, kurang lebih begini ya, apakah tidak datang kepadamu sebuah peringatan ya, sampai engkau belum bertaubat, intinya begitu ya. Nah setelah mendengar itu kemudian Fudail bin Iyad ini bergetar dan akhirnya taubat. Dan tahu nggak kenapa Fudail bin Iyad itu menjadi ulama besar, ulama hadis, ulama fikih, ulama pemberi nasihat, ulama yang diabadikan di tinta emas oleh sejarah. Karomahnya luar biasa. Ya karena tobatnya itu serius. Kayak Umar bin Khattab, tobat itu serius ya. Lihatlah para orang-orang yang mu'alaf, yang tobatnya serius, dan orang-orang yang berbuat jahat itu tobatnya itu serius tuh, maka menjadi orang-orang hebat ya. Maka singkat kata Fudail bin Iyad ini hidupnya tawakal pada Allah, pasrah pada Allah. Dia itu mendekati ulama, ngalap berkah, nyari ulama. Jadi sampai kata-katanya itu Masya Allah ya, kata-kata yang saya dengar banyak ya, kata-katanya indah sekali ya. Gak cukup waktunya ya, saya satu aja ya, kata beliau menasihati, ya Allah, engkau merasa dirimu sebenarnya menasihati dirinya, tapi itu sindiran bagi kita, bagi saya juga, bagi ulama-ulama yang baca kisahnya. Beliau mengatakan begini, kurang lebihnya begini, engkau mengaku ulama padahal engkau masih banyak dosa, engkau mengaku punya ilmu banyak padahal ilmumu sedikit, engkau berpura-pura menjadi orang yang alim padahal dirimu penuh dosa, engkau seolah-olah zuhud pada dirimu, cinta dunia. Ya Allah, itu nasihat Fudail bin Iyad untuk dirinya, dan itu sindiran bagi kita semua. Wahai para ulama, wahai para mubaligh, ustadz, para asatid yang kalian cari dunia, seolah-olah tampilan Anda itu tampilan yang religius, tampilan kiai, tampilan habaib, tampilan ulama. Hati Anda hubud dunia, Anda abdul fulus, abdul dunia. Kita ini abdul dunia, kita suka popularitas, suka dipuji, suka selfie, suka share kemana-mana, pengen dipuji, sukanya marah-marah, kalau dicaci kita marah-marah. Fudail bin Iyad. Yang terakhir Abdullah bin Mubarak ya, ini Masya Allah, Abdullah bin Mubarak ini saya ngalap berkah ke semuanya ya. Oleh Fudail bin Iyad ini kisahnya luar biasa ya. Kalau dikisahkan memang satu video sendiri itu gak cukup ya.
Tapi karena ini pendek-pendek dan zamannya sekarang pendek, orang sukanya itu pendek-pendek ya. Jadi dikasih tulisan panjang udah nggak males baca, dikasih video panjang, video setengah jam aja udah jarang yang melihat. Ini kita pendek-pendek kan. Mudah-mudahan ya, saya tidak peduli mau dilihat atau tidak, yang penting saya udah ngalah berkah ya. Ini besok di yaumul kiamah saya berdoa pada Allah, al yauma nakhtimu ala afim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ini saya mohon pada Allah, ya Allah, saya ngalah berkah pada ayat surat Yasin ini, ayat 65 ini, dan saya ngalah berkah ke Umar bin Khattab, Fudail bin Iyad, kemudian Abdullah bin Mubarak, supaya menjadi saksi. Saya Al-Fakir pengen menjadi pengikut beliau. Kumpulkan kami kepada mereka-mereka ya Allah, karena kami sadar amal kami terlalu sedikit ya. Nah, Abdullah bin Mubarak ini ulama yang Masya Allah ya. Beliau meninggal pada tahun 1100, beliau meninggal pada 181 Hijriah. Jadi kira-kira sejamannya Hasan Al-Basri, sejamannya Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 151 atau 150 Hijriah. Bukan 1000 ya. 150 Hijriah itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu 165 ya. Setelah itu Abdullah bin Mubarak ya. Jadi Abdullah bin Mubarak itu kira-kira 120 ya atau 118 lah. Ya, jadi Abdullah bin Mubarak dulu berarti. Abdullah bin Mubarak, kemudian setelah itu Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Bukhari ya. Itu riwayatnya gitu ya. Jadi ini di zaman tabi'in berarti ya. Nah, Abdullah bin Mubarak ini ulama yang sangat terkenal dan bahkan semua menyanjungnya. Kelompok apapun menyanjungnya. Kalau di sini ada NU sangat menyanjung namanya Abdullah bin Mubarak karena terkenal sufinya. Kelompok Muhammadiyah sangat terkenal karena menyanjung kitabnya. Kitab zuhud itu luar biasa. Kelompok ahli torekot, ahli intelektual, mungkin dari Persis atau dari Al-Irsyad, itu Abdullah bin Mubarak ya. Pokoknya ini hebat lah, ulama hadis, ulama fikih, ulama ahli Quran, ahli pemberi nasihat, pokoknya luar biasa lah. Nah, hebatnya beliau itu yang tidak dimiliki ulama-ulama lain adalah beliau selalu menghajikan muridnya sekitar 40-50 orang setiap tahun. Bahkan beliau melayani, coba bayangkan ini saudaraku sekalian, yang sekarang Anda kiai besar, ulama besar, habib besar, apakah Anda bisa melayani murid Anda? Murid Anda itu Anda layani, atau apakah Anda bisa itu? Ini Abdullah bin Mubarak itu melayani muridnya sendiri, menghajikan muridnya sendiri, ngasih hadiah, dan tiap tahun, coba bayangkan. Dan saya kasih rahasianya kenapa beliau itu sangat terkenal, padahal ulama pada saat itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan ini menjadi pertanyaan ulama dulu, kenapa Abdullah bin Mubarak itu sampai terkenal? Sebelum saya kisahkan rahasia beliau, begini caranya. Pada suatu saat itu namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang sangat terkenal, itu datang ke salah satu kota namanya Raqqah. Pada saat yang bersamaan itu Abdullah bin Mubarak itu datang. Maka orang-orang itu berduyun-duyun menyambut datangnya Abdullah bin Mubarak dibanding menyambut khalifah. Padahal khalifah ini lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari amir, lebih tinggi dari, pokoknya paling tinggi itu khalifah. Kalau presiden sekarang Amerika Serikat nggak ada apa-apanya dengan khalifah. Khalifah itu pemimpin umat Islam tertinggi. Jadi satu umat Islam itu khalifahnya cuma satu. Harun Ar-Rasyid datang di kota Raqqah. Pada saat yang bersamaan itu Abdullah bin Mubarak datang. Orang-orang itu menyambut Abdullah bin Mubarak. Sampai orang itu begini mengatakan, ibu-ibu mengatakan, rajanya raja atau raja dunia maksudnya, itu bukan Harun Ar-Rasyid tapi Abdullah bin Mubarak. Orang berjubel-jubel mendatangi Abdullah bin Mubarak, sampai-sampai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid itu sampai geleng-geleng itu. Ya, rajanya manusia Abdullah bin Mubarak, ulama, bukan Amirul Mukminin, bukan khalifah. Masya Allah. Nah, itu terkenal, jadi pokoknya top lah. Nah, sekarang saya buka rahasianya satu persatu karena waktunya nggak cukup. Jadi saya sampaikan ya sekedarnya, dan lebihnya Anda cari sendiri. Pertama, Abdullah bin Mubarak itu Masya Allah, ini khususnya bagi Anda yang suka ahli fikih, yang Anda bilang itu kan halal, kopi luwak halal karena ada yang berpendapat halal. Wah, hati-hati, baca kisahnya Abdullah bin Mubarak. Alhamdulillah Al-Fakir nggak mau kopi luwak itu karena saya berpendapat haram. Kalau dikasih KW tetap nggak mau, karena warok meskipun KW menggunakan luwak. Saya tahu KW itu boleh, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tahu ulama dulu itu namanya boleh itu tidak harus dilakukan.
Baik, kisahnya satu. Ini yang penting-penting aja ya. Suatu saat beliau kedatangan Hasan al-Basri, kemudian datang ke rumahnya. Kemudian ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah wa'afiyah. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu kan punya burung dara yang banyak sekali. Nah, beliau mengatakan bahwa dulu beliau bisa mengambil manfaat dari burung dara tadi yang jumlahnya banyak tadi ya. Mengambil manfaat itu bisa dijual, bisa dikasihkan, bisa digoreng, bisa dijadikan hadiah dan sebagainya ya. Nah, setelah beliau menyampaikan, setelah kami mengetahui burung dara itu bercampur dengan burung daranya orang, maka kami sudah tidak mengambil manfaatnya, sudah dibiarkan. Padahal jumlahnya banyak, burung dara itu jumlahnya banyak. Jadi beliau sudah nggak menjadikan itu miliknya, jadi diserahkan. Coba bayangkan, apa nggak hebat? Khususnya di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang itu 1000 saja itu dikejar habis-habisan. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngalah berkah ini ya. Mudah-mudahan saya ikhlas ya. Kalau kita didolimi 1000, 5000 dan seterusnya, nggak apa-apa, sabar aja. Saya pernah didolimi ya, bukan saja pernah, sering. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran saya. Yang kedua adalah, jadi ketika suatu saat Abdullah bin Mubarak itu melakukan perjalanan, dan pada saat itu sudah terdengar azan dan adzannya jauh, maka beliau sholat ya. Kemudian setelah sholat itu kan hewan tunggangannya, tidak tahu itu kuda atau unta ya, itu dibiarkan. Nah, tiba-tiba kendaraan atau unta atau kudanya itu makan rumput orang gitu loh. Maka kudanya atau untanya itu dibiarkan sudah. Ya Allah, saya baca ini benar-benar ini ya. Aduh, luar biasa ya. Makanya jadi waliullah ya. Jadi sudah dibiarkan. Apa enggak tawakalnya tingkat dewa, tingkat tinggi nih. Maksudnya tawakalnya sangat tinggi, sangat. Unta, kuda, kan kita tahu ya, kuda itu jangankan dulu, sekarang aja mahalnya minta ampun. Kuda ini kuda Arab ya, bukan kuda kita ya. Kuda Arab itu harganya 300 juta itu. Dibiarkan begitu saja, 200 juta. Wah, gara-gara kuda ini makan rumput orang, dibiarkan saja. Aduh, saya nangis kalau seperti ini ya. Saya ternyata nggak ada apa-apanya ya. Sedih sekali ya. Jadi. Yang terakhir ya, beliau itu selalu membaca kisahnya sahabat dan tabiin dan orang-orang yang luar biasa. Suatu saat, dan ini sering ya, ketika selesai sholat, entah sholat asar atau duhur, maka beliau ditegur oleh sahabatnya di masjid. Wahai Abdullah, sudahlah kesini dulu, jangan buru-buru pergi. Engkau mau kemana? Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya mau ketemu sahabat dan pengen ketemu Rasulullah. Kaget. Ya nggak mungkin lah, pada saat itu kira-kira 160 Hijriah ya. Beliau meninggal pada 181 Hijriah. Itu sahabat sudah nggak ada. Sahabat itu terakhir kalau nggak salah 120 Hijriah atau 110 sekian ya, mendekati 20 lah. Itu sudah nggak ada sahabat. Ya. Jadi maka sudah semestinya ada yang kaget. Di zaman sekarang ini nggak ada sahabat ini. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, bahai saudaraku, saya membaca kisah Rasul Muhammad SAW, saya menghayatinya, saya tafakur. Kemudian saya membaca kisahnya Umar ibn Khattab, baca kisahnya sahabat, seolah-olah saya melihat mereka dan saya hidup bersama mereka. Itulah yang saya selalu ngalah berkah, al-fakir ngalah berkah ketika saya baca kisah para nabi, saya baca kisah sahabat ya, Umar, ya Allah. Saya itu suka pada Imam Ali karena ilmunya lautan luar biasa. Saya juga suka sama Abu Bakar karena Abu Bakar itu smart ya, orangnya Masya Allah. Saya pengen seperti Umar, sahabat Abu Bakar. Tapi saya pengen kayak Umar karena Umar itu tegas gal. Kalau saya orasi itu tapi di sisi lain saya harus tenang selembut Abu Bakar. Termasuk saya berdoa pada Allah biar dikasih seperti Utsman bin Affan, infak. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin wal faizin wa sahabati ajma'in. Allahumma ja'alna minal ulama'il muqarrabin. Allahumma ja'alna minal awliya'il muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai golongan ulama, golongan sahabat, golongan para nabi, golongan orang-orang pilihan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim.